Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga belajar hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Anak-anak, kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Saya persilahkan anak-anak buka web materi, ikuti videonya, dan berikan tanggapan dengan jawab di kolom komentar. Anak-anak, lingkup yang akan kita pelajari yang pertama tentang gaya pada benda, kemudian yang kedua tentang hukum Newton. Anak-anak cermati pada kegiatan ayo mencoba. Di sini ada gelas yang ditaruh di atas kertas, diberi perlakuan ditarik secara perlahan, kemudian ditarik secara cepat atau dihentakkan. Nah, mana yang terjadi di sini taruh secara perlahan, ini gelas ikut bergerak, berarti bekerja gaya di situ. Sedangkan pada ilustrasi yang kedua ditarik secara cepat, dihentakkan, itu gelas masih dalam posisi semula, jadi tidak bekerja gaya di situ. Selanjutnya untuk ilustrasi yang kedua, anak ini saat mengendarai mobil menggunakan sabuk pengaman. Nanti bagaimana tujuan dari penggunaan itu? Setelah belajar materi ini, kita akan bisa menjawab tentang ilustrasi pada gambar yang kedua. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah belajar tentang materi ini, diharapkan dapat mendefinisikan tentang gaya, dapat melukiskan resultan gaya baik searah maupun berlawanan, kemudian dapat menyebutkan contoh gaya. Yang keempat, dapat membedakan besar gaya gesek berdasarkan tingkat kekasaran permukaan. Yang kelima, menunjukkan contoh adanya gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang keenam, dapat menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gaya di sini adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan bergerak. Jadi ilustrasi di sini meja, untuk memindahkan meja bisa dengan cara ditarik atau didorong yang menyebabkan meja ini dapat berpindah. Jadi ini ada tarikan dan dorongan. Kemudian balok yang ada di bawah ini ditarik dengan neraca pegas. Balok dapat berpindah dan gaya yang bekerja dapat dibaca dengan penunjukan skala neraca pegas. Adapun pengaruh gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak. Lihat ilustrasi saat bola itu ditendang, ini bisa bola bergerak, kemudian bisa juga bola menjadi berubah arah. Sedangkan yang ketiga, bahwa gaya itu dapat merubah bentuk. Yang mana di sini kita lihat ilustrasi tanah yang becek saat dilewati mobil ini akan merubah bentuk permukaannya. Bisa juga dengan saat anak-anak main plastisin, kita bisa membuat bentuk macam-macam dengan cara memberikan gaya. Adapun besaran gaya dengan satuannya, yang mana gaya itu termasuk besaran vektor, memiliki besar dan arah. Kita lihat seorang yang mendorong meja dengan gaya 10 Newton dengan arah ke kanan, maka digambarkan di situ ada gaya yang besarnya 10 Newton dengan anak panah ke kanan. Adapun satuan gaya ini dinyatakan dalam Newton. Pengertian gaya sebesar 1 Newton itu besar gaya bekerja pada benda yang masanya 1 kg sehingga memiliki percepatan gerak besar 1 meter per sekon kuadrat. Gaya digambarkan dengan anak panah, yang mana panjang anak panah itu menunjukkan besarnya gaya atau nilai gaya, dan arah anak panah itu menunjukkan arah gaya. Kita cermati ilustrasi gambar di bawah dengan
nilai gaya yang berbeda dengan panjang anak panah yang berbeda. Kita lanjut dengan perpaduan gaya atau resultan gaya untuk gaya searah. Sebagai contoh di situ, saat mendorong mobil dengan dua orang yang masing-masing gayanya ada 40 dan 30 Newton. Nah, di sini resultan gaya yang dihasilkan adalah jumlah dari kedua gaya itu. Jadi dihasilkan resultan gaya sebesar 70 Newton dengan arah sesuai dengan arah perpindahan benda, itu ke kanan. Berikut untuk yang gaya berlawanan arah. Di sini ada Ali dan Bagus yang bermain tarik tambang dengan gaya Ali sebesar 30 Newton arah ke kiri dan Bagus 40 Newton arah ke kanan. Dengan demikian ada selisih gaya di situ, yang mana selisihnya adalah besar gaya Bagus 40 Newton dikurangi besar gaya Ali 30 Newton, maka resultan gayanya adalah 10 Newton dengan arah sesuai dengan arah gerak Bagus, yaitu ke kanan. Adapun macam-macam gaya, nah, ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kalau sentuh itu harus ada kontak langsung, jadi dilihat di gambar yang berkontak langsung, itu gambar yang kuda menarik pedati, kemudian palu yang memukul paku, itu berarti harus ada sentuhnya. Oke. Yang berikutnya yang gaya tak sentuh, ini tidak perlu ada sentuhan, tidak perlu ada kontak langsung. Sebagai contoh ada gaya listrik, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet. Lanjut dengan gaya gesek. Ini gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dengan arah berlawanan. Gaya gesek ini dipengaruhi kekasaran permukaan benda dan berat benda. Kita lihat pada ilustrasi gambar, itu ada arah gerak benda yang ke kanan, sedangkan arah gaya geseknya arah ke kiri berlawanan. Gaya gesek itu ada yang menguntungkan. Salah satu contoh adalah kaos kaki, sepatu, atau sandal ini dibuat dari bahan karet dengan tujuan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Contoh yang lain silahkan dibaca anak-anak. Kemudian ada yang merugikan. Salah satu contohnya adalah gesekan antara kir roda dan rantai yang menyebabkan aus. Selanjutnya bisa dicari contoh yang lain. Kita lanjut dengan massa dan berat benda anak. Kalau massa itu adalah banyaknya materi suatu benda, sedangkan kalau berat benda itu besarnya gaya yang bekerja pada benda. Sehingga massa itu merupakan besaran skalar dengan satuan kilogram, berat benda itu dengan satuan newton. Ini termasuk besaran vektor. Adapun nilai berat benda ini adalah massa dikalikan gravitasi. Dengan keterangan yang ada di layar silahkan dicermati. Ada massa, ada berat, ada gravitasi. Kita lanjut dengan hukum-hukum Newton. Ada hukum 1 Newton bahwa resultan gaya pada suatu benda itu 0, maka benda akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Di hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Jadi benda diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah kecepatan yang sama. Inilah anak-anak contoh penerapan hukum 1 Newton. Jadi tadi saat direm itu mobil yang saat direm mendadak seperti itu, maka penumpang itu akan terpelanting ke depan. Itulah fungsi dengan adanya penggunaan sabuk pengaman, menghindari bahaya dari saat ada pengereman secara mendadak.
Kemudian pada hukum 2 Newton, di sini percepatan ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan demikian, percepatan ini semakin besar gaya, maka percepatan akan semakin besar. Dan semakin besar massa, maka percepatannya akan semakin kecil. Sebagai contoh, di sini sebuah kotak bekerja gaya seperti pada gambar. Jadi ada 3 gaya bekerja yang arah ke kanan untuk F1 dan F2 masing-masing 15 Newton dan 40 Newton. Jadi punya resultan arah ke kanan itu 55 Newton, dan ada gaya ketiga yang arahnya ke kiri sebesar 5 Newton. Dengan demikian ada resultan gaya totalnya itu yang arah ke kanan dijumlah 55, kemudian dikurangi dengan gaya yang arahnya ke kiri 5 Newton, sehingga total gaya yang bekerja pada benda itu adalah 50 Newton. Nah, untuk menentukan percepatannya berarti gaya dibagi dengan massanya. Resultan gayanya tadi 50 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah percepatan benda 5 meter per sekon kuadrat. Untuk hukum 3 Newton, bahwa setiap gaya aksi itu selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dituliskan bahwa sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi dengan arah yang berlawanan. Kita lihat untuk contoh ilustrasi tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Karena untuk kesimpulan yang dapat kita ambil ini tentang gaya pada benda, ini ada jenis-jenis gaya, ada gaya sentuh dengan contohnya silahkan dibaca, ada gaya tak sentuh dengan contohnya silahkan dibaca. Kemudian mengenai resultan gaya atau perpaduan gaya, ini untuk gaya-gaya yang searah, ini resultannya adalah dijumlahkan. Sedangkan untuk gaya yang berlawanan arah ini adalah dicari dengan selisih gaya dengan arah sesuai dengan arah gaya yang besar. Selanjutnya untuk gaya gesek berlawanan dengan arah gaya, kita cermati rumuskan secara matematisnya bahwa sigma F dikurangi gaya gesek ini sama dengan massa dikalikan percepatannya. Selanjutnya untuk gaya berat tadi termasuk besaran vektor, jadi punya arah. Dapat dituliskan secara matematis bahwa berat itu V sama dengan massa dikalikan gravitasi. Anak-anak, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini semoga bermanfaat buat kita semua anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, saya persilahkan dibuat resumnya. Lanjut ke tugas, silakan dibuka di web tugas anak-anak. Kerjakan LKPD gerak gaya 2. Nanti jawaban dikirim lewat web tugas. Demikian anak-anak, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.